Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan kembali memasuki kepelatarannya di doa pagi bersama dengan Yesus. Kita bersama, sebelum akan mulai kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang sangat indah di pagi hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa kembali bangun setelah kami melewati malam gelap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan masih izinkan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Baik dalam keadaan yang menurut kami kurang baik ataupun dalam keadaan yang baik. Kami percaya karena kami memiliki Tuhan Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dari pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu dengan kami membawa puji-pujian, naikkan syukur kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau berkati dan Tuhan gerakkan setiap anak-anak Tuhan yang lainnya untuk bersama-sama bergabung untuk memuliakan nama Tuhan dan kembali diteguhkan oleh firman Tuhan dan terus menjadi kekuatan untuk setiap kehidupan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini, saat indah, Kau curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan saat indah, saat ini, saat indah, Kau curahkan hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan
ini, saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari ucap segala kebaikan Tuhan. Ingatlah kembali apa yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena Kau sangat baik. Kasih-Mu sangat nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Pagi hari ini matahari bersinar dan kembali menerangi kehidupan kami. Begitu pula dengan firman yang akan kembali kami dengar. Dalam firman Tuhan terus menerangi setiap jalan kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru, menyegarkan dahaga jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pujikan bersama. Kau berfirman. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji
janjimu Tuhan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu apapun yang terjadi. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat kita pada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi, karena pagi hari ini mendapat kesempatan lagi untukku dan untuk semua pelayan hamba Tuhan dan segenap keluarga besar kami. Waktu istimewa dari Tuhan di penghujung minggu ini, kami dapat bersama menikmati pagi bersama Yesus. Haleluya. Dan kami yakin pagi ini Tuhan kembali hendak memberikan bekal sehingga kami dapat menerusi perjalanan baik mengakhiri dalam minggu ini dan melanjuti dalam minggu-minggu selanjutnya bersama dengan Yesus. Kalau Engkau perkenankan waktu panjang ke depan, hidup kami terus ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam naungan-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam campur tangan-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam segala yang baik yang tersedia, karena kami selalu bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, lebih dari semuanya itu, Engkau Tuhan Yesus selalu bersama menyertai kami semua. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini, mohon berkat firman yang akan kami sambut dengan penuh syukur. Roh Kudus mengurapi setiap pelayan Tuhan, seluruh tim pelayan ini, dan semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan katakan haleluya. 200 kali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Iya, salam sehat, salam sejahtera. Iya, puji Tuhan. Pagi bersama Yesus kita nikmati. Terima kasih. Silakan turun tangan. Pagi hari ini saya mengajak saudara membuka Alkitab kita untuk sarapan pagi kita. Puji Tuhan.
Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 saja. Kalimat yang luar biasa ini terkandung berita nubuatan, tetapi saya tidak kupas bentuk nubuatan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Mungkin esok ya, dan hari ini secara aplikatif kita akan menerima berkat Tuhan tentang bagaimana indahnya ketika ya setiap orang yang menikmati kebersamaan dengan Yesus. Puji Tuhan. 31 ayat pasal 13. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kepada semua rekan hamba Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu pendeta, bapak-bapak pendeta, rekan abdi-abdi Tuhan. Apapun posisi panggilan kita semua dan juga seluruh keluarga besarku. Pagi hari ini kita sama-sama mendapatkan satu kebenaran firman yang luar biasa ya. Dalam ayat 31 ini kita melihat ya satu keadaan yang sedemikian ya, dikatakan pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus. Ya, Yesusnya diusir. Ya, pergilah. Tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Ini sebetulnya bukan kalimat kata ya, diksinya itu bukan mengingatkan. Tetapi ini ya pengejekan ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Udah, lu pergi dari sini. Nah, saudara-saudara, ini kalau saudara ingat di dalam Kisah Rasul itu ada ungkapan yang mirip ya, tetapi itu karena mengasihi, yaitu seorang rasul lain kepada seorang rasul, yaitu hamba Tuhan, diperingatkan ya, diperingatkannya jangan pergi loh dari sini, jangan pergi ke Yerusalem maksudnya. So, kalau ke Yerusalem nanti kamu bakalnya dianiaya, begitu. Tapi kemudian rasul itu mengambil ikat pinggang dan dia katakan, ya dipakai, memang aku akan tetap pergi ke sana. Ya, aku mungkin akan dibelenggu seperti ini, diikat dengan ikat pinggang, ya. Ini bahasa nubuatan tuh begitu. Tetapi sekalipun aku dibelenggu, yang aku tahu kepastiannya adalah Injil itu tidak akan dapat terbelenggu oleh apapun, karena Injil yaitu Tuhan Yesus sendiri tidak dapat ya dibelenggu oleh maut sekalipun. Nah, wah itu doktrin yang mendasar ya, yang kadang-kadang saudaraku ini kasih Tuhan kurang terselami. Makanya Tuhan Yesus itu keluar dari maut itu dengan seluruh keberadaannya loh. Apa? Ya dengan tubuhnya seluruh keberadaannya. Waktu mati itu dikatakan mati kan. Nah saya sudah ngomong kalau namanya mati itu bagi Yesus itu menerangkan ke kita pindah alam. Pindah alam dari alam nyata ini ke alam roh. Itu buat kita. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah mengalami 3 sesi. Dari alam roh sorga ke alam nyata, kemudian kembali ke alam roh,
tetapi setelah dalam proses kematian tuh alam roh itu dia turun dulu ke alam maut kan, di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 dan 17 itu, dan seluruh pasal itu sebetulnya bicara tentang proses penebusan. Ya, jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, dia keluar dari maut, nggak bisa dibelenggu ya kan, dari maut itu kalau Tuhan Yesus itu kan begitu. Nggak ada yang mampu membelenggu dia. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-30 apa 31 itu ya. Dikatakan bahwa tubuhnya, dagingnya tidak dapat dihancurkan oleh maut. Nah jadi betul-betul Tuhan Yesus itu turun ya seluruh keberadaannya. Dari hari pertama kuburan itu kosong. Ini nyimpang ya dari konteks ini, mumpung saya ingat. Dari hari pertama waktu kubur ditutup dengan batu itu kubur udah kosong. Jadi Tuhan Yesus tuh gak tiduran di situ 3 hari, maaf ya. Jasadnya dikerumuni semut, rayap itu, kagak. Ya, jadi begitu ditutup batu kubur sudah lenyap dari situ, yang tersisa apa? Kain kafan dan kain peluh pembungkus kepala. Ini yang masih berbagai macam pandangan. Silakan ya, saya tidak mencela karena saya tidak mau berpikir bahwa oh saya lebih tahu, enggak juga, tapi ya harus belajar gitu loh. Harus belajar. Kok bisa segitunya, Pak? Ya iya, saya ngomong karena masih banyak yang berpikir bahwa yang turun ke alam maut segala itu roh Yesus. Nah, padahal antara roh Yesus dan tubuh Yesus itu satu, tidak sama konsepnya dengan keberadaan kita manusia. Yang secara umum diketahui yang kelihatan tubuh, ya, kemudian letak berpikir, kesadaran, pikiran, ada free will-nya segala ada di dalam jiwa manusia itu. Dan di dalam yang paling dalam ada roh, kan gitu. Dan ini saudara yang dikasih Tuhan terpisah gitu loh ya, dalam penyatuan yang nampak dalam hidup ini. Nah makanya waktu orang meninggal itu dikatakan di dalam firman, tubuh itu tanah, debu kembali kepada tanah, ya ditanam. Kemudian roh kembali kepada Allah, rohnya siapa saja manusia, tidak peduli ya, tidak perlu didefinisikan. Tetapi yang kemudian harus mempertanggungjawabkan itu sebetulnya ada yang merasakan bagaimana alam surga apa neraka. Itu jiwanya. Makanya dikatakan di dalam Wahyu itu terlihat jiwa-jiwa orang kudus. Atau dilihat jiwa-jiwa orang yang tidak menerima Yesus. Yang mengalami hal yang demikian bla bla bla. Umpamanya begitu. Nah itu disebutkannya jiwa-jiwa. Dan kita juga menyebutkannya di dalam bahasa Indonesia ini ketika bicara jiwa itu menunjukkan bilangan, ya kan? Ada berapa jiwa di dalam kapal umpamanya yang berangkat itu, kita ambil yang baiknya saja, ya kan? Saudara-saudaraku, sesuai dengan manifest catatan dari seluruh daftar nama itu masuk hitungan jiwa. Dalam bahasa kedokteran juga barangkali yang sering kita dengar, waduh, nyawanya tidak tertolong, tetapi ada juga kata jiwanya ya barangkali tidak terselamatkan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oke, bukan sekarang saya lemparkan nih sesuatu pemikiran di pagi hari itu ya. Jangan pagi itu mikir sarapanku apa, ini breakfastku apa ya, itu hari-hari kita saudaraku ya. Entah barangkali capcay kah, penyetan kah, ya, ada yang hobinya penyetan, senang penyetan, rawon, ya rawon apa? Rawon malaikat. Kita orang percaya nggak boleh makan yang demit-demit itu kan. Nah, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi pagi ini saudara dan saya merenungkan tuh. Lah bagaimana kalau dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kan jelas toh, keberadaannya itu adalah betul-betul rohani karena dikatakan di dalam pewahyuan Allah kepada Yohanes, firman Tuhan berkata, firman menjadi daging. Itu kan jelas, itu terjadi satu penjelmaan.
Ya, penjelmaan itu suatu yang ya supranatural, itu keajaiban yang maha ajaib karena itu Tuhan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Di dalam bahasa wahyu yang diberikan Allah kepada Matius dalam menulisnya apa? Yesus itu Roh Kudus. Lu jelas kan? Malaikat itu memberitahu kepada Yusuf, jangan takut kamu mengambil Maria menjadi istrimu, karena dia mengandung ya dari Roh Kudus. Ya, dia mengandung bukan dari perjumpaan sel sperma dengan telur dalam proses pembuahan. Tidak. Tetapi dia mengandung dari Roh Kudus, makanya lahir. Ya lahirlah ya Yesus yang adalah ya Roh Kudus itu. Roh Kudus dan firman itu kan satu. Itu loh saudaraku, Allah itu sendiri yang adalah roh. Roh Allah, Roh Kudus. Ya, Allah yang berfirman, jadilah ini. Dan firman itulah yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan di dalam Yesaya, ini pagi-pagi kita makan doktrin dulu ya. Supaya nanti melihat sosok Yesus itu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu supranatural. Saya meyakini, ya terserah orang kadang berpandangan lain, bahwa tubuh Yesus itu adalah tubuh supranatural sejak Natal. Jadi bukan nanti hari dia bangkit, baru pakai tubuh kebangkitan yang diidentikan dengan tubuh kemuliaan. Saya tidak yakin begitu, yakinnya saya sejak Natal itu sudah supranatural. Saya ingat ayat juga ya, saya sampaikan nanti kalau saudara mau telaah, barangkali waktu ada kesempatan, silakan yang mau tanya, ya tanya ya. Nah, saya memicu saya belajar, bukan saya maha tahu, enggak, tahu semua, kagak ya. Tapi kalau ada pertanyaan yang begitu menggelitik, saya akan belajar lagi, berarti saudara nolong saya. Jadi ketika saya sampaikan siapa yang mau bertanya, itu pertanyaan. Ada catatan-catatan ketika saya melemparkan semacam statement ini, saudara mungkin belum ke sana pemikirannya, bukan tidak ngerti ya, tetapi belum terfikirkan sebelumnya. Nah itu silakan saja. Saudaraku dikasih Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ya, ayat yang kelima yang enggak dibaca sekarang, di sana dikatakan korban hewan binatang sudah tidak diperlukan lagi, kurang lebih bahasa bebasnya begitu, sebab telah tersedia tubuh bagiku. Nah, tubuh bagiku tubuh Yesus. Makanya tubuh Yesus itu bukan tercipta keyakinan saya, tetapi sudah tersedia. Gitu loh. Makanya tubuh Yesus itu juga adalah roh Yesus. Karena tubuhnya bukan diciptakan kayak kita ini kan. Masih diemplek-emplek sama ya Tuhan di dalam Taman Eden kan gitu, dari tanah kan, baru diembusi roh. Nah sedangkan tubuh yang adalah wujud penjelmaan firman, penjelmaan roh itu adalah tubuh Yesus itu. Makanya turun lagi di dalam Ibrani 10 ayat 10, maka di sana jelas bahwa korban tubuh Yesus itu menebus dosa kita satu kali untuk selamanya. Ya sudah di situ dulu ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya dia bangkit ya sama tubuh yang masuk kubur tuh lubang-lubang ya, bekas paku kan. Waktu bangkit, ya itu tubuhnya lubang-lubang ditunjukkan kepada Thomas. Makanya kadang ada satu masalah yang kita itu mengecam. Thomas itu kenapa dia kok gak percaya dari sekian murid yang lain. Rupanya ketidakpercayaannya Thomas itu sengaja diridhoi Tuhan. Ya diridhoi ya, diizinkan Tuhan untuk menolong kita mengerti bahwa tubuh yang masuk kubur sama yang keluar dari maut dan kubur ya, itu adalah tubuh yang sama. Begitu. Makanya saudara, tubuh itu terlindungi waktu disalib Golgota itu tidak boleh sampai dipotong kakinya.
Karena kalau menurut ukuran umumnya, orang disalib siang itu enggak mungkin, terus berapa jam mati itu enggak mungkin. Itu masih berlarut-larut, kadang ada 3 hari, kadang ada sampai 5 hari lebih, sekarat orangnya. Iya kan? Lah makanya waktu sorenya itu Sabat, nggak boleh ada mayat atau ada residivis atau hukuman yang tergantung disalib belum mati. Jadi kalau menjelang Sabat belum mati, mesti diturunkan dengan cara paksa, dimatikan, ditebas kakinya, dipotong tangannya semua, dimatikan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah seperti aplikasinya kalau ada hukum tembak itu ya toh. Ketika pasukan itu menembak jeder, itu diperiksa dokter setelah itu. Ternyata masih belum mati juga, ini komandannya bertanggung jawab. Kalau tidak salah loh ya, itu langsung diambil senjata, mungkin laras pendek, langsung diarahkan jantung, tembak jeder. Seperti itu. Karena tidak diharapkan menderita lama-lama gitu kalau dalam sisi hukum yang kita ketahui. Nah, waktu itu cara membunuh dengan paksa ya dipotong kaki tangannya. Makanya Tuhan Yesus belum waktu sore, belum sampai pada ya batas waktu yang ada, dinyatakan dia mati. Itu sebetulnya ya setting firman perjanjian lama itu karena ada tertulis bahwa tidak ada satu ruas tulangnya pun yang terpotong, yang dipatahkan, itu bahasa tepatnya. Loh kenapa kok sampai sebegitunya? Itu menunjukkan bahwa tubuh Yesus itu ya adalah tubuh yang spesial. Dia firman, dia roh, ya, dia semua yang berinisiatif untuk itu. Makanya nanti kita ketemu dia di sorga suatu hari nanti ya, pasti. Ya pokok jangan melenceng ya, jangan sampai saudara imanmu itu kemudian ya loyo dan tidak berlanjut. Walaupun hidup tidak terlalu mudah, masih banyak goncangan, macam masalah-masalah. Tapi jangan sedikit pun engkau merenggangkan genggaman tangan Tuhan itu untuk engkau melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali. Biar sampai akhir hayat kita, ya, kita akan keluar dari dunia nyata, masuk ke sana dalam tuntunan Tuhan Yesus. Kan diantar, keyakinan saya diantar. Wong Immanuel itu menyertai kita, Roh Kudus itu menyertai kita kan. Sampai kapan? Sampai barang kiriman ini tiba di tempat yang sesungguhnya. Segelnya nggak akan dibuka. Kecuali orang yang bersangkutan buka segelnya sendiri. Nah dia harus berurusan dengan ya kuasa lain. Ketika segel roh itu dibuka, metre kan, itu segel kan. Dibuka, maka ada kekuatan lain bisa masuk. Nah ini akan menghalangi untuk pasti tidak masuk surga. Makanya dikatakan orang yang menghujat roh itu tidak selamat. Ya, itu menghujat roh itu bukan dengan kata-kata. Menghujat roh itu kalau orang udah penuh Roh Kudus, dia disertai Yesus, dicengkeram Yesus, tapi dia berusaha memberontak dengan pergi minta tolong dan bersekutu dengan setan iblis kegelapan. Nah itu masalahnya. Itu yang dinamakan menghujat roh. Ini pun juga banyak nggak terungkap. Saya baca banyak buku dan banyak statement. Ada banyak orang berpikir bahwa menghujat roh itu ya apa itu Roh Kudus? Bukan begitu. Orang kalau nggak ngerti kan ya gitu. Ya walaupun Kristen ya kan. Tetapi menghujat roh itu atas kesadaran. Makanya roh yang didukakan tuh kalau orang masih pergi ke dukun, masih percaya ramalan-ramalan itu mendukakan Roh Kudus. Tapi sampai pada klimaknya ya dia menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Karena apa? Apa Tuhan itu ada batas kasihnya? Bukan. Ketika orang itu berusaha keluar dari genggaman tuntunan Yesus yang penuh kasih, ya Yesus tidak pernah paksa, selalu menghargai free will ya dari setiap manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah ini orang tuh punya kehendak bebas dan Tuhan tidak pernah maksa. Wong untuk datang ke dia aja dia nggak maksa. Kalau dia maksa kan semua bisa. Tapi bentuknya panggilan, mari datanglah kepadaku. Karena apa? Tuhan tidak mau digugat oleh kuasa lain. Karena kuasa lain itu tidak ada ya, kesempatan untuk menerima karunia, anugerah. Nah mereka sekali dosa karena makhluk roh langsung ya tempatnya tempat kebinasaan. Tapi kenapa manusia ini masih mendapat perhatian? Kan Tuhan toleran. Karena manusia itu roh tapi ada tubuhnya. Nah tubuh ini masalahnya. Gara-gara Adam Hawa kan begitu. Itu melakukan tindakan ya perlawanan kepada kehendak Allah dengan tubuhnya gitu loh.
saudaraku ya. Dikatakan makan buah itu kan tubuh. Ya, tetapi kehendak bebasnya disalahgunakan. Nah, sehingga tubuh ini yang dipakai untuk melawan Tuhan. Jadi makanya orang kalau sampai masih hubungan sama orang pinter, tukang ramal, atau mungkin bahkan Pak D-nya sendiri, engkong opanya sendiri yang ngasih bungkusan sesuatu nih bawa ya, kamu mesti nyebrang laut harus bawa ini, ya ini simpen baik-baik. Nah itu engkau sedang main-main melawan Tuhan. Nah, tolong dengar baik-baik, keluargaku yang sudah menerima penebusan Tuhan, jangan sampai seperti itu. Oke, puji Tuhan. Wah, masih banyak hal kalau sudah bicara tentang ini, ngembang terus ya, Tuhan anugerahi, saya bisa terus terkoneksi dengan berbagai prinsip-prinsip kebenaran, tetapi yang jelas itulah Tuhan kita Yesus Kristus, dia bukan manusia. Makanya saya tidak setuju Yesus ngantuk tidur di buritan perahu dianggap itu sebagai tidur beneran kayak kita gitulah. Kalau dia tidur kan repot, kitanya celaka semua, diganggu setan. Ya kita tidak diganggu setan itu karena apa? Penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Siapa dia? Yesus. Katakan bersama, siapa dia? Yesus. Nah ini saudara-saudara mesti pahami. Makanya kembali di ayat bacaan firman Tuhan ini ya. Akhir dari perenungan saudara-saudara, Tuhan Yesus ya diejek sama orang-orang Farisi. Ya, pergi tinggalkan Yerusalem. Herodes mau bunuh kamu. Tuhan Yesus jawabnya apa? Jawab Yesus kepada mereka. Kita ini memang ditugasi Tuhan. Kalau ada ya suara di perasaan kita yang nyimpang dari firman Allah, kita harus bertindak ya. Kita harus berkata-kata, saudaraku ini kasih, kita harus jawab. Kamu dalam kesulitanmu tidak ada pertolongan. Kamu sakit, terpapar begini, nanti bakalnya begini. Itu harus ditolak. Jawab, tidak. Dalam nama Yesus. Nangkep ya, maksud saya. Kalau saudara nangkep, tolong angkat jempol saudara. Kali ini, karena ini penting sekali, ini bentuk praktis. Iya, puji Tuhan. Ya, kalau terus kemudian setan bilang, sekarang aja ekonomimu kayak gini, ini bakalnya kalau berkepanjangan lagi keadaan seperti ini, nanti apa yang terjadi? Ya, hidupmu itu sama, tidak beda dengan yang lain. Saudara harus jawab. Ini Yesus yang ngajari. Jawab, katakan, dalam nama Yesus, Yehova Jireh. Tuhan selalu campur tangan. Dan aku minta hikmat Tuhan. Ya, aku minta pencerahan untuk membuat terobosan. Dikatakan, pandemi ini akan berproses menjadi endemi. Jadi ya mungkin akan terus berkelanjutan, ada hal-hal yang kita tidak tahu itu ya. Nah, sekarang yang penting apa? Kita harus menghadapi itu sebagaimana ya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Makanya selalu berhasil orang yang bersama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, jawaban-jawaban Yesus itu nuntun kita. Ntar gimana lu kalau sudah tua, hari tua lu gimana nanti ya. Padahal keadaan seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan, burung aja dipelihara Tuhan. Iya kan? Tanaman bunga itu, bunga bakung itu. Yang enggak punya pabrik tenun, enggak punya ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, perusahaan garment, tapi dia dirawati oleh Bapakmu dengan begitu indahnya. Apatah lagi dengan engkau? Ini pakai terjemahan rada jadul ya loh. Nah, jawab. Pikiran kita ini harus kita yang jawab. Tapi jangan biarkan pikiran omong-omong sendiri, itu masalah. Ya. Kalau sudah ada masalah persoalan di pagi siang hari sampai malam tuh omong-omong ini, pikiran ini. Nah, itu harus thinking. Alihkan dengan nyanyi. Nyanyi rohani sambil tiduran, enggak apa-apa. Bingung Pak, nyanyi apa kalau sudah gitu judek Pak, enggak ngerti yang dinyanyikan, nyanyi aja. Haleluya 200 kali. Kok banyak Pak? Ya saat tidurmu gitu loh, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Awalnya boleh angkat tangan, boleh lah kalau masih belum ngantuk. Haleluya. Jadi haleluya 12 kali, ulangi 100 kali. Wes kono pelipat gandaan. Hadiahnya pasti double saudaraku. Nanti lama-lama tidur. Nah ini mbok biarkan mikir, sudah belimpangan, ditumpui bantal gini, aku kok gini yo. Iya, kenapa kok mesti aku yang ngalami gini yo. Itu ya. Ya ngapain nih begitu? Tidur, saya dari sore tidur, saudara yang kasih Tuhan. Doa tidur, ini tadi hampir kebablasan. Evangelis Yeski yang ngetok pintu saya. Ya. Saudara, ternyata pendeta juga bisa rada kebablasan.
Gitu ya Pak Ishak ya. Pernah kebablasan nggak Pak? Iya. Kenapa saya bilang waktu tidur? Waktu makan. Makan apa? Seadai. Mari makan seadai. Jadi sak bakulnya, sak mangkoknya. Boleh dimakan. Kalau mau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi hidup tuh gitu. Ngapain sulit-sulit? Jangan ngomong sendiri ya. Kalau di dalam pikiran ngomong. Bukan mulut tuh ya. Pikiran. Ya, itu nanti rambut cepet putih. Lah kalau putih gimana Pak kadung putih? Ya dicat, cari MCO atau apa boleh ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada pilok, cari pilok-pilok ya. Kalau mau warna-warni boleh sini seret hijau, seret biru gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jawab, cukup jawab terus tidur kalau ini malam hari. Jadi jangan biarkan nih pikiran ngelantur ya, saudaraku. Makanya pakai stylenya Yesus ya. Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Oh ini juga nubuatan ini. Kalau enggak kan dianggap cuma ya ini ya, saudaraku diksinya itu cuma ngomong itu. Ini bicara tentang apa? Waktu dia datang, ya, dia lakukan ini semua. Pada hari yang ketiga selesai nggak ngusir-ngusir setan lagi, karena hari ketiga itu bicara Yesus bangkit. Gitu loh. Setelah bangkit, saudaraku ini kasih Tuhan, yang ditugasi ngusir setan itu gereja, Tuhan, saya dan saudara gitu. Ini kan nggak kepikir kan? Nah gitu ya, karena memang hamba Tuhan tuh harus mikirin Alkitab, kok mikirin nasib. Ya, ngapain ya? Kalau saya hamba Tuhan ya kita mikirin Alkitab aja. Nah, belajar, ngerti gitu. Pendeta mikirin nanti gimana ya besok, bakalnya gimana? Ah, susah amat. Apain susah amat itu? Wah, amat aja nggak susah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Nah, saudaraku, Yesus masih bekerja Pak, masih menyembuhkan, iya. Masih ngusir setan, iya. Tapi lewat kita, di dalam kita. Makanya kalau kita ngomong itu coba omongan tuh yang jelas. Omongan iman dalam nama Yesus setan. Ya. Ini karena Yesus tugasi kita dan Yesus bersama kita. Ya, colong saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini penting sekali. Ya, ayat yang ke-33. Tapi hari ini dan besok dan lusa. Coba, teksnya kalau saudara lihat 33 dengan 32 kan beda. Kalau 32 kan cuma sampai besok ya. Tetapi luar biasa dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Yesus tidak pernah mandek. Oh naik ke surga terus dia sudah meninggalkan kita. Kagak sama sekali, kagak saudaraku. Ini saya pakai bahasanya Bu Bandi di Jakarta itu. Kagak. Haleluya. Ya, ada Pak Chandra enggak ini orang Jakarta ini ya. Ini anakku Indah ini juga ya. Kagak, Bapak kagak gitu ya. Puji Tuhan. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Oh, nabi-nabi dibunuh, sebagian besar dibunuh di Yerusalem. Ya, dan tidak bangkit, namanya nabi itu manusia, itu bedanya. Jadi saudara membedakan Yesus dengan nabi-nabi lain gimana Pak? Kan Yesus juga ada predikatnya nabi, ya. Tetapi bedanya apa? Kalau nabi-nabi itu dibunuh di Yerusalem, mati dan lupa bangkit. Itu nabi-nabi, ya namanya manusia. Tapi Yesus tidak demikian. Yang percaya katakan amin. Yesus itu luar biasa, Yesus itu dahsyat, dan Yesus itu tidak pernah jauh dari kita semuanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam doa kita. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Nyanyi 1 kali, 12 kali haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
Terima kasih, hormat puji, kemuliaan bagimu ya Bapa terkasih. Di pagi yang indah, pagi bersama Yesus. Ini yang memungkinkan kami dapat menghampiri tahta Tuhan untuk menerima sarapan pagi, bekal, dan pemenuhan kebutuhan kami setelah melewati sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami saat ini berada di penghujung minggu ini, dan Engkau telah memberikan pelengkapan agar kami tahu dan mengerti bahwa Engkau Tuhanku Yesus adalah pribadi yang ilahi, yang dahsyat, yang maha luar biasa. Tidak pernah berhenti bekerja. Kadang orang masih berpikir Yesus sudah di sorga dan membuat pembiaran terhadap gerejanya di dalam dunia ini. Ternyata kebenaran firman-Mu memberitahu kepada kami pagi hari ini, Engkau tidak pernah berhenti berjalan, Tuhan. Maka dikatakan dalam kitab Ibrani, Imam Besar Agung yang kami punyai adalah Imam Besar Agung yang melintasi semua langit. Karena seluruh keberadaan umat manusia, makhluk hidup di dunia, ada di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Dan untuk itulah kami bangga punya Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Yang bukan cuma berkarya dalam proses grafirat, proses penebusan dosa semata, dan berhenti ternyata tidak. Engkau yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami murid-murid Tuhan, milik Tuhan Yesus, menjadi gereja Tuhan, selalu disertai. Karena apa yang sudah berucap kalimat kata sorga, Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu tidak akan pernah bisa bergeser. Itu sebabnya kami tetap yakin seyakin-yakinnya. Ada banyak hal janji Tuhan yang sudah dipenuhi. Namun ke depan ada semua yang dijanjikan Tuhan dipenuhi pula. Dan tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Dan itulah yang kami pegang di sepanjang tahun ini. Dan tahun-tahun selanjutnya Tuhan akan terus memberikan kami pemahaman yang jelas, supaya kami tidak gentar menghadapi hidup hari ini dan esok. Karena kami tahu Tuhan berkata, hari ini, esok, bahkan lusa. Haleluya. Mungkin keterbatasan bahasa hanya seolah sebatas hari ketiga, tetapi sesungguhnya selebihnya dari apa yang tidak mampu diucapkan dalam istilah bahasa kata manusia, Engkau tetap menjagai, menyertai, melindungi, dan memberkati semua. Setiap kami yang menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua keluarga dalam naungan Tuhan, pekerjaan bidang usaha mata pencarian yang digeluti setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, kedinasan yang dipercayakan kepada mereka dalam melakukan tugas-tugasnya di sebuah instansi, institusi, dan semua yang ada, bahkan semua yang bekerja secara freelance. Tuhan, usaha mikro, kecil, menengah, besar, Engkau yang terus berkarya, melipat gandakan berkat dan rezeki bagi setiap orang yang taat, setia, dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih. Kami para hamba Tuhan yang tugas kami adalah mengabdi, belajar kebenaran firman, bukakan terus Tuhan firman-Mu, baik kepada hamba-Mu ini, dan kepada semua rekan sahabat sepelayanan di dalam ladang Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus membukakan pewahyuan-pewahyuan yang ajaib di akhir zaman ini. Supaya di zaman yang akhir ini Tuhan, kami boleh mendapat kelimpahan berkat sorgawi. Untuk membawa seluruh umat tebusan-Mu semua berjalan di dalam kekuatan yang supranatural, ajaib dari Tuhan menaungi, sehingga tidak ada seorang pun yang gugur iman. Itulah doa kami yang hari-hari ini sedang dalam keadaan lemah, terguncangkan oleh peristiwa-peristiwa, oleh kejadian-kejadian sekelilingnya. Ada hal-hal yang dialami, lantas mulai setan membisikkan dengan bisikan-bisikan yang menyesatkan, bisikan-bisikan yang mengarah kepada pelumpuhan imannya. Kiranya saat ini dijamah Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan satu resep yang sangat sederhana. Ketika ada suara di dalam pikiran, dalam perasaan yang sia-sia, yang menyesatkan, kami harus menjawab,
kami tidak mengikuti konsep strategi dari iblis setan. Tetapi kami mau mengikuti kehendak Tuhan untuk setia sampai akhir, tekun dalam pelayanan, dan kami boleh mengabdi kepada Tuhan. Dan cinta sebagai bagian dari gereja Tuhan. Kami mencintai gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Semua keluarga kami yang ada dimanapun berada hari ini, bersama-sama dalam ibadah, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan, haleluya, mengurapi satu persatu. Tuhan persiapkan kami untuk melakukan ibadah bagi pelayanan muda remaja sore nanti. Tuhan memberkati semua tim pelayan, semua satu persatu dari semua divisi yang ada. Demikian juga untuk persiapan pelayanan kami esok pada hari Minggu sepenuh hari. Dan semua rekan hamba-hamba Tuhan, tolong Tuhan kepada kami semua berikan kekuatan, kesehatan double ekstra. Dan di atas semuanya, rendahkan hati kami semua dan lingkupi kami dalam kemurahan kasih-Mu. Urapan-Mu kami harapkan, karena hanya itu yang menjadikan, yang memungkinkan kami jadi pelayan Tuhan yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami syafaatkan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong oleh Tuhan. Dan Indonesia, bangsa negara kami penuh damai sejahtera. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan melangkah dengan penuh iman karena sinar wajah-Mu menerangi jalan hidup kami. Dari hari ini selamanya sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput dan mengantarkan kami pulang ke Firdaus. Dan sampai akhirnya di Yerusalem baru, kota mulia yang turun dari sorga itu. Haleluya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin, haleluya. Seluruh keluarga besarku dimanapun Anda berada, Tuhan pasti memberkati ya. Terus semangat, kita siapkan ibadah pelayanan muda remaja sore nanti. Dan semua rekan hamba Tuhan, ada Pak Pendeta Ishak, ada semua rekan pelayan Tuhan dimanapun berada. Ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda semua terus dalam pengurapan Tuhan.